Jika M kecil dan M besar berturut-turut menyatakan nilai minimum relatif dan maksimum relatif fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus a dengan M besar ditambah M kecil sama dengan 3, maka nilai F2 sama dengan. Nah, kalau udah berhubungan dengan minimum atau maksimum, maka cara penyelesaian adalah dengan menggunakan turunan. Syarat dia minimum atau maksimum yaitu ketika turunan pertamanya f aksen x sama dengan 0 ya. Nah, ini kita turunkan. Di sini pangkatnya 3, 3 kali 2 6 x kuadrat ya, pangkatnya kurang 1 dikurang. Pangkatnya 2 di sini berarti 3 kali 2 6x. Pangkat 1. Turunan a ya, nggak ada x-nya berarti 0. Ini sama dengan 0. Kalau kita faktorkan 6x-nya, 6x, x kurang 1, sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan dapatkan nilai x-nya, yaitu x sama dengan 0, atau di sini, x sama dengan 1. Nah, nilai x sama dengan 0 dan nilai x sama dengan 1, kita uji ke turunan kedua, untuk mengetahui siapa yang minimum relatif ataupun siapa yang maksimum relatif. Nah, sekarang turunan kedua dari fungsi fx adalah f double aksen x sama dengan, nah ini kan turunan pertamanya nih, yang ini. Ini turunan pertamanya, nah turunan keduanya turunkan yang turunan pertamanya. Jadi kalau ini diturunkan, dapatnya adalah 12x min 6. Nah, sekarang untuk x sama dengan 0, maka f double aksen 0 sama dengan 12 kali 0 kurang 6. 12 kali 0, 0 ya, kurang 6, jadinya adalah min 6. Min 6 ini kecil dari 0. Nah, artinya ini maksimum relatif. Ya, jadi fungsi fx pada x-nya sama dengan 0, dia akan maksimum relatif. Nah, kemudian untuk x sama dengan 1, maka f double aksen 1 sama dengan 12 kali 1 kurang 6, sama dengan 6 ya. 6 ini lebih dari 0, artinya dia memiliki minimum relatif, atau disebut juga dengan minimum lokal. Biasanya gitu ya. Nah, kemudian untuk x sama dengan 0, maka f0 ya kita masukin ke fungsi awal. 2 dikali 0 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0 kuadrat ditambah a, yaitu sama dengan, ini kan 0, a. Nah, ketika x sama dengan 0, berarti dia, mana tadi? Maksimum relatif. Nah, nilai maksimum relatif itu adalah yang M besar. Nah, sehingga ini adalah M besar. Untuk x sama dengan 1, berarti F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 kuadrat ditambah A. Sama dengan 2 kali 1 pangkat 3, 2 dikurang 3 sama dengan min 1 ditambah A. Ini yang minimum relatif atau M kecil. Nah, lalu M besar ditambah M kecil sama dengan 3. Nah, kita masukin nilainya. Sini, M besar A ditambah M kecil min 1 ditambah dengan A, sama dengan 3. Ini kan A tambah A, 2A, min 1-nya pindah ke kanan jadi 4 ya. Nah, sehingga dapatlah A sama dengan 2. Nah, kita kembalikan ke fungsi awalnya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah A, berarti ditambah 2.
Nah, inilah fungsi fx-nya. Yang ditanya adalah f2, yaitu ketika x-nya 2. f2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2. 2 pangkat 3 kan 8, dikali 2, 16, dikurang 2 kuadrat, 4 kali 3, 12 ya, ditambah 2. 16 kurang 12, 4 tambah 2, 6. Jadi nilai F2 sama dengan 6. Yang E. Jika X adalah sudut dengan X lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat, dan 4 dikurang 2 cos kuadrat X sama dengan 5 sin X, maka cos X sama dengan. Nah, karena di sini ada sin, ya, pangkat 1, maka kita rubah ke sin semuanya. Ya. Tapi sebelumnya kita harus ingat identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Jadinya 4 dikurang 2, ya. Cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang, ya, 1 dikurang sin kuadrat X. Sama dengan 5 sin X. 4 dikurang 2 ditambah ya, negatif-negatif, 2 sin kuadrat X sama dengan 5 sin X. 4 kurang 2, 2 ditambah 2 sin kuadrat X. Nah, ini bawa ke kiri, dikurang 5 sin X. Kita tulis pangkat tertingginya terlebih dahulu, 2 sin kuadrat X dikurang, ini sama dengan 0 ya, dikurang 5 sin X sama dengan, ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, dapatnya gimana nih? 2 sin X dikali sin X, ya, di sini positif, di sini negatif, supaya hasil kalinya 2, berarti di sini min 1, di sini min 2, sama dengan 0. Benar nggak tuh? Ya, 2 sin kuadrat, 2, 4 sin X, ya, min sin X plus 2. Nah, sehingga kita akan dapatkan dari sini, ya, nilai sin X-nya. 2 sin X sama dengan, dikurang 1 sama dengan 0, atau dari sini, sin X kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sin X sama dengan 1 per 2, atau sin X-nya sama dengan 2. Nah, yang sama dengan 2 ini tidak memenuhi, karena nilai sin berkisar antara min 1 dan sampai 1. Nggak ada nilai sin yang 2 atau min 2, sehingga ini tidak memenuhi. Nah, sekarang yang kita pakai adalah sin X sama dengan setengah. Berarti X-nya berapa? Karena kan permintaan soal di sini di kuadran 2. Kalau di kuadran 1, nilai sin X yang setengah itu adalah 30 derajat. Berarti 180 kurang 30, yaitu 150 derajat. Ya. Jadi sin X, sin 150, nah ini kan kuadran 2 ya. Kuadran 2. Nilainya adalah 150 untuk X-nya. Yang ditanya adalah cos X. Cos X sama dengan cos 150 derajat. Nah, ini sama aja dengan cos 180 derajat dikurang 30 ya. Atau sama dengan min cos 30 derajat. Sama dengan cos 30 itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 3. Ya. Jadi min setengah akar 3, karena dia di kuadran 2 ya.
Di kuadran 2, yang positif cuma sin. Jadi nilai cos-nya adalah negatif. Min setengah akar 3. Yaitu yang A. Apabila X dan Y memenuhi log X kuadrat dikurang log Y sama dengan 1, kemudian log X ditambah log Y sama dengan 8, maka nilai Y min X sama dengan titik-titik. Nah, ingat sifat logaritma, kalau A log B pangkat N, ini sama dengan N dikali A log B. Nah, sehingga yang persamaan 1 yang di atas ini kita buat menjadi 2 log X dikurang log Y sama dengan 1. Kemudian log X ditambah log Y sama dengan 8. Nah, ini kalau kita jumlahkan, yang tersisa adalah 2 log X ditambah log X adalah 3 log X. Ini habis ya. 1 positif, 1 negatif. 1 tambah 8, 9. Log X sama dengan 9 per 3, yaitu 3. Sehingga X-nya sama dengan, nah kalau nggak ditulis di sini bilangan pokoknya, berarti dia 10. Sehingga X-nya adalah 10 pangkat 3. Ya. Nah, kemudian kita tentukan berapa nilai Y-nya. Boleh kita substitusi ke sini atau ke persamaan 1. Saya pilih persamaan 2 ya. Log X ditambah log Y sama dengan 8. Log X, nah log X-nya tadi kan 3. 3 ditambah log Y sama dengan 8. Atau log Y sama dengan, ya, 8 kurang 3, 5. Sehingga Y-nya sama dengan 10 pangkat 5. Nah, yang ditanya di soal adalah Y dikurang X. Artinya, 10 pangkat 5 dikurang 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3-nya kita faktorkan, 10 pangkat 3. Supaya jadi 10 pangkat 5, berarti 10 pangkat 2, ya kan? 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2, itu sama dengan 10 pangkat 5. Di sini dikurang 1. 10 pangkat 3 dikali dengan 10 kuadrat, 100. Kurang 1, 99. Ya, 10 pangkat 3 itu sama aja dengan 1000. 1000 kali 99 adalah 99.000. Jadi jawabannya yang E. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut BAC sama dengan alfa, titik C1 merupakan titik sehingga segitiga ACC1 siku-siku di C, dan sudut CAC1 sama dengan alfa. Titik C2 dipilih sehingga segitiga AC1C2 siku-siku di C1, dan sudut C1A C2 sama dengan alfa, dan seterusnya. Panjang AC1, AC2, AC3 merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R. Nilai A per R adalah. Nah, sekarang akan kita tentukan terlebih dahulu panjang AC. Ya, segitiga ABC. Segitiga ya. Nah, AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Sama dengan akar dari AB-nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9. Sama dengan akar 25. Akar 25, 5. Itu panjang AC ya, 5. Nah, sekarang coba lihat segitiga ACC1. Ya, kita tentukan nilai cos. Cos alfa sama dengan, ya, berarti kan cos alfa kan sisi dekat sudut, yaitu AC, per sisi miringnya, AC1.
Nah, cos alfa, nah dari sini kan kita bisa tentukan cos alfa sama dengan 4/5. Nah, sehingga 4/5 sama dengan AC. AC-nya adalah 5 per AC1. Kali silang aja. 4AC1 sama dengan 25. Atau AC1 sama dengan 25/4. Nah, kemudian segitiga A, C1, C2. Nilai cos alfanya sama dengan AC1, ya kan, per AC2. Nah, nilai cosnya adalah 4/5, sama dengan AC1-nya adalah 25/4. Per lagi dengan AC2. Kali silang, 4AC2 sama dengan 25 kali 5, 125/4. Atau AC2 sama dengan 125/16. Nah, sekarang udah kelihatan polanya ya. Per 16 di sini. Suku pertamanya adalah ini. Nah, ini suku ke-2 atau U2 di sini. Nah, kita bisa tentukan berapa rasionya dulu. Rasio itu sama dengan U2 per U1. U1 itu kan A. U2-nya adalah 125/16 dibagi dengan U1. 25/4. 125 bagi 25, 5. Per 16 bagi 4, 4. Jadi rasionya adalah 5/4. Yang ditanya di soal adalah nilai suku pertama dibagi dengan rasio. Suku pertamanya adalah 25/4 dan rasionya adalah 5/4. Nah, ini habis. 25 bagi 5 kan 5. Sehingga jawabannya yang C.